Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Kita bisa ada lagi ini semua karena kemurahan Tuhan. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Sebagai umat, sebagai orang yang sudah menerima, yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita, maka kita dituntut, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itulah yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu dalam ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Artinya bahwa sekali kita menjadi pengikut Yesus, harusnya, seterusnya, dan selamanya kita akan tetap pengikut Yesus. Sekali kita injak gereja, seterusnya, dan selamanya kita akan tetap injak gereja. Itu artinya hidup tetap di dalam Dia. Tidak salah kalau kita hidup tetap di dalam Dia. Tidak salah kalau kita tetap setia sampai akhir menjadi pengikut Yesus. Karena memang sesungguhnya Dialah Tuhan. Dalam ayat-ayat di atas Paulus sudah berargumentasi tentang siapa Dia. Bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sulung. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Karena memang Dia adalah Tuhan. Seluruh kepenuhan Allah diam dalam Dia, maka Dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia yang kita jadikan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menambah kodrat menjadi manusia. Jadi tidak salah kalau Paulus menasihati jemaat yang ada di Kolose, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ayat 7 Paulus memberikan penjelasan kalau mereka mau tetap di dalam Kristus, ada beberapa hal yang dituntut. Atau dengan kata lain, supaya kita tetap hidup di dalam Kristus, maka ada beberapa hal yang dituntut dari kita. Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari kita. Yang pertama dalam ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Tidak mungkin kita tetap di dalam Kristus kalau kita tidak berakar. Karena apa? Kuat tidaknya suatu pohon sangat ditentukan akarnya. Kalau akarnya sampai ke dalam, maka pohon itu kuat. Demikian juga kuat tidaknya kita menjadi pengikut Kristus sangat ditentukan apakah kita berakar di dalam Kristus atau tidak. Lalu pertanyaannya adalah berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus itu seperti apa? Sebenarnya yang dimaksud berakar di dalam Kristus itu sama artinya dengan berakar di dalam firman. Karena fungsi akar adalah menyaring makanan yang akhirnya ditransfer kepada pertumbuhan batang dari pohon itu. Jadi fungsi akar itu mencari-cari makanan supaya bisa untuk pertumbuhan suatu pohon itu. Firman itu adalah makanan rohani kita untuk kita bisa bertumbuh dalam iman kita, dalam kerohanian kita. Karena itu kita berakar di dalam Kristus sama artinya berakar di dalam firman. Pertanyaannya lagi, berakar di dalam firman itu seperti apa? Kita harus memahami firman secara baik dan benar, dan kita belajar untuk menjadikan firman itu sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan, maka itu yang namanya berakar di dalam Kristus atau berakar di dalam firman. Kalau kita berakar dalam Kristus, maka saya percaya kita akan tetap hidup di dalam Kristus.
Kenapa ada yang berpindah? Karena tidak berakar sesungguhnya. Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian para mualaf, alasan-alasannya dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima, yang menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang firman sangat dangkal. Makanya tidak heranlah kalau mereka bisa berpindah. Jadi kalau kita mau tetap hidup di dalam Dia, hidup di dalam Kristus, maka mari kita berakar di dalam Kristus, artinya berakar di dalam firman, memahami firman secara baik, benar, dalam, dan komprehensif. Yang kedua, yang dituntut dari kita untuk kita tetap hidup di dalam Kristus, ayat 7, hendaklah dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya kita dibangun di atas Kristus. Dibangun di atas Kristus sama maksudnya dengan kita dibangun di atas firman. Ketika kita memahami firman dengan baik, firman itu tidak hanya dijadikan sebagai pengetahuan semata, tapi firman itu harus kita laksanakan. Kita harus mewujudkannya, kita harus menghidupinya dalam hidup kita sehari-hari sehingga kita bertumbuh di dalam firman. Kalau kita bertumbuh di dalam firman sama artinya kita dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Kristus sebagai fondasinya dan hendaknya kita terus dibangun. Supaya kita bisa dibangun maka kita harus menerapkan firman. Melakukan firman, mentaati firman itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita dibangun di atas Kristus. Kalau kita dibangun di atas Kristus, itu yang membuat hidup kita tetap di dalam Kristus. Persoalan lain kali adalah kita memahami firman, tapi tidak menghidupi firman dalam hidup kita sehari-hari. Firman itu hanya kita dengar dan kita lupa. Firman itu kita hanya jadikan sebagai pengetahuan, tapi tidak kita wujudkan itu dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita tidak dibangun di atas Kristus, tidak dibangun di atas firman. Jadi supaya kita hidup tetap di dalam Kristus, maka penting untuk kita dibangun di atas Kristus. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kalau kita sudah berakar di dalam firman, di dalam Kristus, kita terus dibangun di atas Kristus atau dibangun atas firman, maka sudah barang tentu kita akan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi keteguhan iman kita sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sejauh mana kita berakar di dalam firman dan sejauh mana kita dibangun di atas firman atau dibangun di atas Kristus. Jadi mentaati firman itu suatu yang sangat penting untuk membuat iman kita tetap teguh dalam Kristus. Makanya dalam khotbah Yesus di atas bukit, Yesus memberikan dua fondasi kehidupan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi kalau kita mendengar dan melakukan firman, maka kita digambarkan seperti membangun rumah di atas batu. Fondasinya kuat, maka kita ada badai, topan apapun tetap kita kuat. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, hanya pendengar firman, kita digambarkan seperti mendirikan bangunan di atas pasir. Tidak perlu hujan badai, tidak perlu angin. Kalau fondasi tidak kuat, pasti itu akan roboh. Jadi seringkali kekristenan kita itu tidak dibangun atas fondasi yang kuat. Makanya gampang gugur, gampang hancur, gampang berantakan dalam perjalanannya. Karena itu kita belajar supaya kita terus bertambah teguh dalam iman. Buahnya apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya percaya ketika kita berakar, dibangun di atas Kristus dan bertambah teguh dalam iman, itu yang membuat hidup kita tetap di dalam Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Supaya kami tetap di dalam Kristus. Ajar kami supaya kami berakar di dalam Kristus. Dibangun di atas Kristus. Dan kami bertambah teguh dalam iman. Tanamkan, meteraikan firman ini. Dan mampukan kami untuk bisa melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat
Bagi umatmu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.